Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan teman-teman dari kelompok 2 dari manajemen C semester 3. Di sini kami akan memperjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah bisnis syariah dengan materi sejarah perkembangan dan jenis-jenis keuangan non-bank. Sebelum masuk kepada materi, saya akan perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, Chandra Kirana, saya sendiri dengan nomor 2021-01087. Yang kedua, Sepira Indah Rosidah dengan nomor 2021-0101-108. Yang ketiga, Wifa Fatumatul Faujah dengan nomor 2021-01-109. Yang keempat, Dede Faujiah dengan nomor 2021-01-127. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan jenis-jenis keuangan non-bank dari mata kuliah bisnis syariah yang untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen yang bernama Pak Muadi Hilmi, SPDI MAG. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian dari lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, jenis-jenis keuangan non-bank. Selanjutnya masuk kepada tahap materi. Yang pertama, pengertian dari lembaga keuangan bukan bank merupakan sebuah badan usaha di bidang keuangan yang membolehkan menginput atau menyalurkan dana kepada masyarakat Indonesia, tetapi tidak berbentuk dalam tabungan, giro ataupun deposito. Jadi lembaga keuangan ini menyalurkan dananya dengan cara meminjamkan kepada masyarakat Indonesia. Terus bank dan LKBB juga sangat berpengaruh atau berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Maka dari itu LKBB dan bank tersebut sangat berperan penting terhadap perekonomian Indonesia. Jadi mereka itu ibaratnya 80% dia itu sangat berperan terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, LKBB sendiri juga memiliki peran untuk mengembangkan badan usaha atau jiwa usaha untuk mengembangkan produktivitas barang dan jasa. Jadi LKBB juga ini memiliki peran terhadap mengembangkan atau memunculkan inovasi baru untuk membuat sebuah produk barang atau jasa. Selanjutnya, sejarah dari LKBB. Sejarah LKBB ini boleh baca oleh kalian ya, sudah tertera dalam PPT-nya juga. Tapi saya sedikit jelaskan. Pada awal merintis LKBB pada tahun 1972. Di sana LKBB itu didirikan untuk apa? Untuk membangun masyarakat itu membangun ke badan usaha. Jadi supaya membangun masyarakat itu membuat badan usaha atau mengembangkan usahanya dengan cara meminjam uang kepada LKBB itu. Terus perkembangan dari LKBB itu yaitu dari pasar uang dan pasar modal. Jadi asal dulu mah bukan LKBB, tapi dulunya itu perkembangan dari pasar uang dan pasar modal. Ya segitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keuangan non-bank yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada Pegadaian. Jadi Pegadaian ini adalah salah satu lembaga keuangan di luar bank yang sudah lama hadir, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi Pegadaian ini sudah ada
sejak lama, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda. Lokasi pegadaian juga ada di mana-mana, bahkan hadir di pelosok. Pegadaian punya fungsi menyalurkan pinjaman mudah untuk rakyat dengan memakai jaminan barang berharga seperti gadai BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, alat elektronik, dan lainnya. Nah, jadi jika kita ingin meminjam ke pegadaian ini, kita harus mempunyai barang berharga sebagai jaminan seperti gadai BPKB, kendaraan bermotor, sertifikat rumah, alat elektronik, dan lainnya. Dan juga besaran pinjaman yang Anda peroleh itu disesuaikan dengan nilai barang tersebut. Yang kedua, ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat transaksi surat berharga yang ditawarkan oleh berbagai emiten kepada publik. Anda pun dapat memilih ingin berinvestasi jangka panjang atau menanamkan modal dalam waktu singkat. Untuk bisa masuk ke pasar modal, itu tidak perlu melakukan kunjungan seperti di pasar pada umumnya. Jadi, Anda harus melakukannya lewat perusahaan broker atau sekuritas dan manajer investasi. Fungsinya adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau disebut dengan investor. Sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Dan yang ketiga itu ada perusahaan modal ventura. Perusahaan jenis ini juga sudah hadir di Indonesia yang berfungsi untuk memberikan penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu pada suatu usaha yang membutuhkannya. Perusahaan ini adalah alasan mengapa startup bisa menjamur di Indonesia karena sebagian dananya berasal dari sana. Bentuk penyertaan modal bisa dengan membeli saham atau obligasi atau pembagian hasil usaha sesuai dengan modal yang disuntikan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan aktivitas dan potensi bisnis, membuat pemasaran produk lebih efisien, likuiditas, dan profitabilitas. Saat perusahaan sudah mendapatkan pendanaan, alangkah baiknya jika memperhatikan untuk selalu mencatatnya ke dalam keuangan bisnis Anda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sefira. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis keuangan non-bank. Jenis-jenis keuangan non-bank yang keempat ada perusahaan asuransi. Asuransi itu adalah perusahaan yang menyediakan perlindungan kepada penerima polis yang membayar resmi secara rutin. Perusahaan ini sangat menjamur di Indonesia, ada yang dimiliki oleh negara dan juga oleh swasta. Kita bisa memilih jiwa. Asuransi jiwa itu adalah untuk menjaga kesehatan kita, menjaga proteksi keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih bagaimana kebutuhan. Lalu selanjutnya ada perusahaan sewa guna. Perusahaan ini hadir untuk memberikan pinjaman kepada seorang individu ataupun perusahaan. Bisa juga disebut sebagai perusahaan leasing. Nah, bisa dicontohkan seperti ini. Kita itu membutuhkan sebuah motor untuk keperluan usaha kita, tapi kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli motor tersebut. Nah, leasing ini untuk membeli motor tersebut. Tetapi nanti di setiap bulannya kita akan diminta untuk membayar. Nah, jadi setiap bulan itu kita akan diminta membayar cicilan dari motor tersebut. Nah, motor tersebut bisa kita ambil. Nah, jika motor tersebut belum dilunasi, maka motor tersebut masih milik perusahaan leasing tersebut. Namun jika kita sudah melunasi motor tersebut, maka itu akan resmi menjadi milik kita, seperti itu. Lalu selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini termasuk ke dalam lembaga keuangan non-bank, yang mana dengan koperasi simpan pinjam ini kita bisa melakukan pinjaman untuk berbagai macam. Nah, koperasi simpan pinjam ini memiliki bunga pinjam yang lebih kecil dibandingkan dengan keuangan yang lainnya, kecuali bank dan pegadaian. Namun,
Jika kita ingin melakukan pinjaman kepada koperasi simpan pinjam, biasanya kita akan diminta untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu dan juga membayar iuran sebagai kewajiban. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Teh Dede. Kepadanya dipersilakan. Untuk materi selanjutnya yaitu pasar uang. Pasar uang adalah tempat yang menyediakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Selanjutnya, perusahaan penyediaan dana pensiun. Ada juga perusahaan yang khusus menyediakan dana pensiun untuk para pekerja. Dana pensiun dapat juga digunakan untuk apa saja sesuai dengan keinginan nasabah. Selanjutnya, finansial teknologi, dikenal juga dengan fintech, merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan seperti pinjaman, pendanaan, dan lainnya pada masyarakat. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menyediakan layanan inklusi keuangan untuk rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini khusus menyediakan modal untuk perusahaan yang membutuhkan dana secara cepat dengan mengandalkan piutang atau tagihan jangka pendek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.